Konsep anggaran berimbang. Apa itu anggaran berimbang? Pengertian anggaran dan anggaran berimbang. Pengertian anggaran. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi semua aktivitas perusahaan untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Kebijakan anggaran adalah kebijakan yang dilakukan untuk mengatur APBN dan APBD agar sesuai dengan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan akan meningkatkan penciptaan lapangan kerja. Anggaran berimbang. Konsep atau prinsip rancangan anggaran pemerintah yang pernah mengalami perubahan dari prinsip anggaran defisit menjadi anggaran berimbang atau balance budget. Kelebihan anggaran berimbang. Keuangan selalu stabil dalam penilaian statistik. Tidak perlu takut dana untuk kebutuhan rumah tangga kurang jumlahnya karena dananya sudah mencukupi. Selalu mengalami kecukupan dalam setiap periode. Kekurangan anggaran berimbang. Anggaran yang selalu stagnan. Karena keinginan manusia tidak terbatas, pasti akan menjadi dilema tersendiri bagi pengelola dananya. Sulit berkembang. Surplus anggaran. Anggaran surplus adalah anggaran di mana penerimaan atau pendapatan negara lebih besar daripada pengeluarannya. Kebijakan ini dijalankan saat terjadi inflasi untuk menyesuaikan anggaran dengan kenaikan harga barang dan jasa. Defisit anggaran. Anggaran defisit adalah keadaan di mana pengeluaran lebih besar daripada penerimaan atau pendapatan. Defisit harus dibayar agar tidak menciptakan hutang, karena defisit setiap tahun akan menambah hutang seiring bertambahnya hutang. Faktor dan dampak defisit dan surplus anggaran. Untuk defisit, yang pertama, daya beli masyarakat rendah. Yang kedua, lemahnya nilai tukar mata uang. Yang ketiga, pembiayaan pembangunan. Yang keempat, saat inflasi. Yang kelima, realisasi dari rencana. Untuk surplus terjadi bila jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah belanja. Dampak defisit anggaran. Mata uang negara akan cenderung melemah. Terjadi inflasi di mana harga dari berbagai produk yang diimpor akan lebih mahal. Suku bunga acuan dinaikkan. Investasi asing yang masuk berpotensi meningkat karena nilai mata uangnya melemah. Harga berbagai produk ekspor akan lebih kompetitif sehingga volume ekspor akan mengalami peningkatan. Penurunan tingkat kesempatan kerja karena terjadi penurunan tingkat investasi sehingga jumlah pengangguran bertambah. Dampak surplus anggaran. Mata uang neraca tersebut akan semakin kokoh posisinya. Kondisi perekonomian akan cenderung membaik. Harga dari berbagai produk yang diekspor akan menjadi lebih tinggi sehingga devisa negara akan meningkat. Tingkat daya saing produk ekspor menurun. Surplus kas memberikan perusahaan banyak pilihan untuk menginvestasikan uang yang dimilikinya. Perusahaan mampu membayar tagihannya tepat waktu bahkan mudah berinvestasi. Kepercayaan investor akan semakin tinggi apabila laporan keuangan perusahaan selalu menunjukkan surplus kas.
Kasus anggaran berimbang. Contoh kasus dengan menerapkan kebijakan berimbang dalam kehidupan sehari-hari adalah saat seseorang memiliki pendapatan yang tidak terlalu besar, misalnya sebesar 2 juta rupiah per bulan, orang tersebut haruslah membagi pendapatannya untuk dibelanjakan dan ditabung. Ia akan membuat list kebutuhan agar anggaran yang keluar bisa diprediksi. Kemudian sisanya ditabung agar kelak saat ia mengalami kekurangan atau defisit, ia bisa memanfaatkan uang di tabungannya untuk mengatasi defisit pendapatan. Kasus anggaran berimbang. Anggaran berimbang dijalankan pada saat era Orde Baru. Hal ini diawali dengan jatuhnya ekonomi Indonesia karena inflasi pada era Orde Lama, di mana saat itu inflasi Indonesia mencapai 653% atau hiperinflasi. Oleh karena itu, Presiden Soeharto memutuskan untuk menjalankan prinsip kebijakan anggaran berimbang atau balance budget. Pada saat itu, adopsi prinsip anggaran berimbang terbukti efektif menekan laju inflasi, yaitu yang pada awalnya sebesar 653% pada tahun 1966 menjadi 9% pada tahun 1970. Video berikut ini merupakan contoh dari anggaran berimbang. Dalam konten kali ini, kita akan membahas bagaimana hiperinflasi berakhir dan bagaimana Indonesia mengalami perubahan radikal dari runtuhnya partai yang paling populer di zaman itu, pergantian rezim dari Orde Lama menjadi Orde Baru, hingga berbagai kebijakan baru Soeharto untuk meredam hiperinflasi. Kekuasaan Soekarno resmi dilumpuhkan sejak munculnya Surat Perintah 11 Maret yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966. Terlepas dari kontroversinya, Super Semar memberikan wewenang resmi kepada Maijen Soeharto untuk memulihkan keamanan Indonesia. Suka tak suka, pemulihan keamanan juga termasuk pemulihan ekonomi. Bagaimanakah cara memulihkan ekonomi Indonesia pasca Orde Lama yang sudah babak belur dan mengalami hiperinflasi itu? Ingat, saat itu anggaran militer Indonesia masih sangat tinggi. Soeharto kemudian memutuskan untuk menghentikan kebijakan konfrontasi melawan Malaysia. Pemerintah juga tidak lagi membiayai ekspedisi militer tak resmi ke hutan-hutan di Kalimantan. Tidak ada lagi membiayai operasi intelijen besar-besaran untuk menyabotase negara Malaysia. Selain itu, PKI dinyatakan sebagai partai terlarang dan ideologi komunis dinyatakan sebagai hal yang ilegal. Semua petingginya ditangkap, semua organisasi turunannya dibubarkan, dan DN Aidit sendiri bahkan terbunuh di Jawa Tengah. Terlepas dari krisis sosial tersebut, pemulihan di bidang ekonomi mulai terjadi. Orde Baru mempekerjakan ekonom Sumitro Jojo Hadikusumo. Selain Sumitro, Orde Baru banyak mempercayakan ekonomi Indonesia kepada ekonom-ekonom lulusan Amerika Serikat, seperti Wijojoniti Sastro, Emil Salim, Ali Wardana, dan lain-lain. Akhirnya semua hiperinflasi bisa terhenti ketika pemerintah memutuskan untuk berhenti mencetak uang untuk membiayai defisit anggaran. Pemerintah Orde Baru mengeluarkan beberapa kebijakan penting demi mencapai anggaran berimbang yang menjadi prinsip dasar pengelolaan anggaran tahun 1967. Ditandai dengan pengurangan regulasi dan subsidi. Artinya, sistem ekonomi komando ala demokrasi terpimpin mulai ditinggalkan. Pihak swasta mulai dibebaskan untuk berusaha dan tak perlu lagi diatur oleh pemerintah. Pengeluaran negara berkurang drastis, dan pemasukan negara lewat pajak yang dibayar oleh swasta mulai meningkat. Di sisi moneter, suku bunga tinggi diterapkan. Hal ini menjadi insentif bagi rakyat
untuk menabung di bank. Tingginya suku bunga juga menjadi insentif untuk tidak mengambil kredit, mengurangi jumlah uang yang beredar di pasaran, dan mengurangi inflasi. Pembenahan aturan devisa atau mata uang asing dan ekspor-impor juga dilakukan. Sistem berdikari Orde Lama yang anti perdagangan asing juga dihentikan. Indonesia kini mulai terbuka dengan sistem perdagangan global. Keluar masuknya devisa dan barang ekspor impor yang dimudahkan diharapkan akan menjadi saluran modal luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Soeharto tidak menabuhkan hutang atau bantuan luar negeri. Hutang-hutang lama Indonesia diatur ulang agar reputasi dunia investasi asing membaik. Hutang luar negeri Indonesia seperti IMF dan negara-negara maju juga diterima demi menambal defisit anggaran. Selain kebijakan spesifik itu, Orde Baru mengubah haluan ekonomi Indonesia dari ekonomi terpimpin menjadi ekonomi liberal. Hasilnya, hiperinflasi di tahun 1966 dapat terhenti dan tahun 1967 inflasi sudah berkurang jauh menjadi hanya 100%. Masih tinggi, tapi sudah jauh berkurang dari 1136% di tahun 1966. Tahun 1968, inflasi RI kembali meningkat menjadi 129%, namun di tahun 1969 menurun drastis menjadi hanya sekitar 15%. Saat mengambil alih kekuasaan, Soeharto mewarisi kebangkrutan ekonomi Indonesia. Cara apapun dilakukan demi memperbaiki kondisi ekonomi yang terus merosot, termasuk mengenakan tarif pajak baru, mengurangi subsidi, mendepresiasi nilai tukar rupiah, dan menghentikan proyek mercusuar yang dinilai tidak tepat sasaran. Indonesia mulai bergabung kembali menjadi anggota PBB, IMF, dan Bank Dunia. Ia juga secara resmi menghentikan konfrontasi Malaysia dan menjalin kembali hubungan dagang dengan Singapura. Pemerintah mulai menciptakan iklim investasi yang bersahabat bagi investor asing, termasuk mengembalikan properti asing yang dinasionalisasi oleh pemerintah Orde Lama. Melihat sikap Indonesia yang semakin meninggalkan kebijakan anti barat dan kapitalis, komunitas bantuan internasional merespon positif permintaan Indonesia untuk melakukan penjadwalan ulang dan memperoleh berbagai bantuan luar negeri baru. Tahun 1967, dibentuklah Konsorium Bantuan Internasional untuk Indonesia yang saat ini dikenal sebagai IGGI, sebuah konsorium yang diketuai oleh Belanda. Terlepas dari semua kontroversi G30S, Super Semar, dan jejak korupsi KKN selama 32 tahun hingga ditumbangkannya Reformasi 98, tidak bisa dipungkiri bahwa banyak kebijakan Soeharto dan rezim Orde Baru di periode awal pemerintahannya yang berhasil meredam banyak warisan masalah ekonomi di tahun 1960-an.